Cuaca buruk yang menimpa di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten membuat penerbangan pada hari ini, hari Senin 12 Januari 2026 terganggu. Nah, sementara banjir rendam sejumlah wilayah di ibu kota dan sekitarnya. Kita tergabung dengan rekan kami di Bandara Soekarno-Hatta, ada produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi dan rekan kami di lokasi lain Nindya Yuwono di Jakarta Utara. Selamat sore teman-teman, saya mau ke Satrio Adi terlebih dahulu, bagaimana aktivitas penerbangan pada sore ini? Tentunya ini informasi yang bermanfaat bagi mereka yang akan terbang dari sana. Jojo silakan. Ya, selamat sore. Saat ini situasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta memang terpantau penerbangan yang sempat mengalami delay ataupun keterlambatan saat ini sudah bisa terurai, di mana dari pihak pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat sejak pukul 5 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, ini tercatat ada 109 pesawat yang mengalami keterlambatan yang merupakan tujuan dari sejumlah daerah di Indonesia seperti misalnya Palembang, kemudian Semarang, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Dari pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri mencatat bahwa dari 109 pesawat yang mengalami delay ataupun keterlambatan, ini 20 pesawat ini mengalami delay 1 jam, kemudian 45 pesawat mengalami delay 2 jam, dan 45 pesawat lainnya ini mengalami delay di atas 2 jam. Meskipun saat ini cuaca di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sudah tidak lagi turun hujan, walaupun demikian ini masih cukup mendung dan jadwal untuk keberangkatan pesawat ini masih disusun ulang dalam tanda kutip untuk bisa mengakomodir beberapa pesawat yang sebelumnya memang gagal ataupun delay, terlambat untuk terbang begitu. Dan selain itu dari pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta memastikan selain keterlambatan pesawat yang akan berangkat, dampak dari cuaca buruk yang melanda Jakarta dan sekitarnya sejak tadi pagi ini tidak kemudian berdampak pada runway ataupun landasan terbang di bandara ini, karena untuk landasan terbang di Terminal 1, 2, dan 3 ini masih bisa dilalui dengan baik. Keterlambatan yang terjadi ini memang dipengaruhi karena visibilitas ataupun jarak pandang pilot begitu saat melakukan penerbangan, baik itu saat landing ataupun take off, di mana visibilitas sendiri sempat turun, khususnya terjadi pada pukul 5 pagi hingga pukul 10 pagi tadi, di mana jarak pandangnya di bawah 1000 km, dan ini dikatakan bahwa untuk alasan keamanan beberapa pesawat selain gagal terbang, maksud kami terlambat terbang, gagal terbang tepat waktu maksudnya, ini ada beberapa pesawat yang juga mengalami holding ataupun ditahan di atas udara. Dari Airnav sendiri menyatakan dari pukul 5 pagi hingga 10 pagi tadi ada 15 penerbangan yang sempat tertahan di udara. Holding ini berkisar dari 40 hingga 60 menit. Sementara itu selain ada 15 penerbangan yang sempat tertahan, tercatat juga ada 16 pesawat yang divert atau yang kemudian diturunkan di bandara lainnya. Jadi semula memang dijadwalkan untuk turun di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ini beberapa pesawat yang kemudian divert ke bandara di Palembang misalnya, kemudian ada beberapa bandara di Lampung, kemudian di Yogyakarta dan lain sebagainya. Namun demikian untuk dampak cuaca di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sendiri saat ini tidak hanya dirasakan oleh penerbangan baik itu yang akan melakukan take off ataupun landing, namun juga arus lalu lintas yang akan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tadi beberapa calon pengguna pesawat ini mengaku terlambat saat akan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena memang kemacetan terjadi di tol Sediatmo dan juga tol bandara atau tol Soekarno-Hatta, di mana kepadatan terjadi imbas dari genangan air ataupun banjir di kilometer 31 dan kilometer 33. Tadi kemacetan sempat mengular hingga 2 jam perjalanan dari gerbang tol Sediatmo hingga ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang biasanya hanya 45 menit, ini harus ditempuh
hingga 2 jam lebih begitu. Dan untuk kemacetan sendiri tadi beberapa petugas dari Jasa Marga selaku pengelola tol Sediatmo kemudian juga dibantu oleh petugas dari kepolisian dan juga termasuk juga petugas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri sudah melakukan penyedotan air banjir dibuang untuk ke sungai yang ada di daerah-daerah Rawa Bokor ataupun Dadap begitu sehingga saat ini walaupun kemacetan masih terjadi namun genangan air ataupun banjir ini sudah bisa ditanggulangi dan memang untuk masyarakat yang dijadwalkan akan melakukan penerbangan pada sore hingga malam hari nanti dihimbau untuk melihat lagi jadwal perjalanannya atau disarankan menggunakan transportasi lain selain kendaraan misalnya yaitu kereta bandara yang memang relatif lebih aman perjalanannya. Kembali ke Baik, studio. informasi yang bermanfaat tentunya harus diperhatikan ya jadwal penerbangan apalagi BMKG memprediksi 3 hari ke depan akan cuaca buruk juga di Jakarta dan sekitarnya. Kita beralih ke daerah lain, tidak hanya di Suta tentunya berdampak pada daerah lainnya yang tentunya kita lihat bersama di Jakarta Utara bersama rekan kami ada Nindya Yono. Silakan Nindi laporannya. Jakarta Utara di mana genangan air masih cukup tinggi di kawasan ini. Kalau bisa saya gambarkan Heranov, saya akan menunjukkan kepada Anda dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kemudian foto jurnalis CNN Indonesia, Fajar Bolivia akan menunjukkan kepada Anda beginilah situasi sore hari ini di sekitar kawasan Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di mana untuk genangan air sendiri Heranov, ini sudah terjadi sejak pagi tadi. Informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar sini ini memang untuk eh, genangan airnya ini terjadi sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Nah, kalau bisa saya gambarkan Heranov, untuk perbandingan pagi hingga sore hari ini sebenarnya hampir sama Heranov, ada penurunan namun sedikit sekali. Kalau bisa saya gambarkan, tadi kami sempat menuju ke sana, itu ketinggiannya kalau bisa digambarkan, ketinggian saya ini ada di 160 cm, bisa dibayangkan kalau saya masuk ke dalam air situ, genangannya mencapai lutut kaki saya Heranov. Sehingga kalau tadi pagi sampai siang tadi mungkin ada beberapa kendaraan yang takut begitu untuk melintasi kawasan sini. Namun untuk sore hari ini bisa dilihat di belakang saya Heranov, ada mulai banyak kendaraan yang bisa dikatakan nekat untuk melintasi kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Nah, ada beberapa yang perlu saya sampaikan Heranov. Untuk kawasan sini sebenarnya ada beberapa tempat seperti ruko atau pertokoan. Bisa dilihat di belakang saya ini ada ruko yang cukup besar dan di depannya ini juga tergenang air begitu Heranov. Dan ada toko-toko kecil tempat masyarakat berjualan seperti itu. Ini juga terdampak dari adanya genangan air yang terjadi hari ini Heranov. Saya akan berbincang sedikit ke salah satu pedagang yang hari ini terdampak dari genangan air yang ada di kawasan Boulevard Barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore ya, Oh, dengan Pak siapa Pak? Sumarti. Pak Sumardi. Pak, boleh diceritain nggak Pak untuk genangan hari ini dari jam berapa sih Pak? Saya jam 7. Dari jam 7 pagi, tapi memang biasanya berdagang di sini Pak? Iya, dengan sini terus. Kalau kayak gini biasanya Bapak sampai jam berapa Pak dagangnya? Sampai jam 8. Jam 8. Oke, Pak, kalau boleh diceritain efek ada dampak nggak sih Pak adanya mungkin penurunan jualan atau jadi sepi gitu nggak sih Pak kalau adanya banjir kayak gini? Ya penurunan ya gratis, nggak ada orang lah. Jarang bisa berhenti kayak gini. Kalau bisa dikatakan sepi kayak gini berarti tetap sampai malam nggak Pak jualannya atau gimana nih? Tetap sampai malam, sampai surutnya air nih baru. Berarti tadi pagi sempat kena susah akses ke sini atau gimana Pak? Saya sebelum banjir udah di sini sebelumnya. Dari banjirnya mulai jam berapa tadi? 9-an kurang lah naik-naiknya air. Tapi sebelum-sebelumnya sering juga Pak banjir kayak gini di sini tuh. Sering kalau setahun sekali ada pasti gini. Pasti banjir. Dan ketinggiannya pun sama seperti sekarang ini atau bahkan ada yang lebih tinggi atau sama aja? Ini sama ya. Kak. Oke, terima kasih Pak Sumardi. Nah, seperti itu Heranov, jadi memang ada bisa dikatakan dampak atau efek begitu ya, adanya genangan air yang bisa dikatakan meskipun hanya kurang lebih 40-50 cm ini juga berdampak tidak hanya ke pengendara yang melintasi kawasan Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tapi juga berdampak dengan pedagang-pedagang kecil yang menggantungkan harapan dan hidupnya melalui berdagang di sekitar kawasan
Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Demikian bisa kami laporkan dari Jakarta Utara. Kembali ke Anda, Heranov. Baik, Nindi, semoga ada pompa yang dikerahkan untuk menyedot air yang masih menggenang di sana. Terima kasih untuk laporan Anda dan juga sebelumnya dari rekan kami Satrio Adi dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali, teman-teman.